Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Okta Yuandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah geometri bidang dengan pokok pembahasan trapesium. Nah, langsung aja kita ke videonya. Segi 4 trapesium, yaitu sifat-sifat trapesium. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat trapesium, jenis-jenis trapesium, dan menentukan luas dan keliling. Yang selanjutnya ada layang-layang, di mana kita juga akan membahas sifat layang-layang dan menentukan luas dan keliling layang-layang. Nah, yang pertama langsung aja kita ke trapesium. Nah, kita bisa lihat gambar dan bentuk trapesium ada seperti di gambar tersebut. Dimana trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat satu sama lain satu panjang sisi sejajar. Saya ulang, trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat satu panjang sisi sama sejajar. Nah, sifat-sifat trapesium yang pertama memiliki sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan CD atau DC. Saya ulang, trapesium memiliki sifat yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan DC. Nah, apabila dia tidak sejajar berarti bangunan tersebut atau bidang tersebut bukanlah trapesium, melainkan bidang yang lainnya. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat karena dia adalah sudut lurus ya, teman-teman. Nah, selanjutnya jenis-jenis trapesium itu ada 3. Kita bahas 3 saja. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Kenapa dibilangnya sama kaki? Karena C dan B dan A dan D itu sama, seukurannya sama, dan dia juga dia sudutnya, ingat kalau trapesium AB DC itu sejajar ya, dan sama kaki artinya yang baik CD dan AD itu panjangnya sama. Nah, yang kedua ada trapesium siku-siku. Kenapa dibilang trapesium siku-siku? Karena DAB itu membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti yang tadi masih di trapesium, sifat trapesium AB dan DC itu sejajar ya. Nah, yang ketiga ada trapesium sembarang. Nah, yang pertama kita lihat dulu, ada nggak sih sifat-sifat trapesium? Ada AB itu sejajar dengan DC. Nah, kenapa dibilang sembarang? Karena kita bisa lihat panjangnya, ukurannya dari AD dan CB itu berbeda. Beda dengan trapesium sama kaki yang ukuran AD dan CB-nya sama, tapi di trapesium sembarang kita bisa membuat AD itu lebih pendek atau lebih panjang, begitupun sebaliknya dengan CB. Nah, untuk menghitung luas trapesium, kalian bisa perhatikan gambar yang tersebut. Ada AB, A, tingginya T, dan panjangnya B. Nah, untuk menghitung luasnya, dia memiliki dua bangunan. Yang pertama ada segitiga dan persegi panjang. Nah, kita bisa luas untuk menghitung luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi atau setengah dikali A min B dikali tinggi. Untuk menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar atau B dikali T ya. Nah, untuk luas trapesium sendiri, karena dia terdiri dari dua bangunan, yaitu luas itu segitiga dan persegi panjang, maka untuk luas trapesium, luas segitiga ditambah luas persegi panjang, yaitu A min B per 2 dikali T ditambah B dikali T. B itu panjang ya, dan T itu lebarnya.
Nah, maka didapatlah rumus A min B per 2 plus 2B per 2 dikali T. Maka didapatlah A plus B per 2 dikali T. Nah, itu untuk menghitung luas trapesium A ditambah B per 2 dikali T. Atau misalkan contoh soal berikut, menghitung luas trapesium, diketahui panjang sisi trapesiumnya tersebut. Nah, luasnya tadi ya kita balik lagi, panjang trapesium tadi A ditambah B per 2 dikali T. Maka 12 ditambah 18, 12 itu A, 18 itu B per 2. Nah, T-nya apa? T-nya itu 8 cm. Maka didapat 30 dikali 8 dibagi 2 adalah 120 cm kuadrat. Nah, yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Sifat layang-layang memiliki 2 panjang sisi yang sama panjang, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi 2 bagian panjang. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Kita lihat, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi itu apa? AB dan CB itu sama panjang. Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudutnya sama besar semua ya, kita lihat simetrinya sama. Nah, dia memiliki 2 gonal, yaitu 2 gonal yang tegak lurus dan 2 gonal yang diagonal yang sama, yang panjang, yang satunya horizontal dan satunya tegak lurus. Nah, kita lihat kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus ya teman-teman. Nah, untuk menghitung luas layang-layang, kalian perhatikan gambar di samping, ada diagonal tegak lurus dan diagonal horizontal. Nah, kita di dalam layang-layang tersebut masih ada segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiganya, itu setengah alas dikali tinggi kan? Karena di sini ada diagonal, maka setengah diagonal 2, berarti setengah dia dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, karena tingginya itu setengah diagonal 2 teman-teman. Maka didapatlah untuk luas segitiganya 1/4 diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk mencari luas layang-layang, 2 kali luas segitiga. Luas segitiga tadi adalah 1/4 dikali D1 dan D2. Maka untuk mencari luas layang-layang, yaitu 2 dikali 1/4 diagonal 1 dikali diagonal 2, atau setengah diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Nah, berikut contoh soalnya, misalkan kita menghitung luas dan keliling layang-layang. Diketahui diagonal 1 itu ada DB, diagonal 2 ada AC. Maka untuk mencari luasnya, tadi kan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, diagonal 1 itu BD, diagonal 2 itu AC dibagi 2, atau BD itu kan OB plus OD
sedangkan diagonal 2 atau AC itu OA plus OC. Maka kalau dia OB satu dari O ke B itu 12 cm, maka untuk DB berarti OB plus OD sama dengan 24 cm, maka dia dapat 24. Begitu pula dengan 24 ditambah 14 dibagi 2, yaitu 168 cm. Untuk kelilingnya yaitu 2 kali A plus B, 2 dikali 15 ditambah 13 sama dengan 56 cm. Karena sebelumnya tetapi sebelum mencari keliling, di sini kita ada keterangan untuk mencari AB. AB itu OB kuadrat plus OA kuadrat, tinggal kita masukkan 12 ditambah 5 yaitu akar 69 dan 13, maka didapat keliling 56 cm. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.